Seekor anjing Soviet yang bisa meledak sendiri bergegas menuju tank Jerman. Kemudian berbaring di depan tangki. Mungkin tank itu akan menghancurkan anjing itu. Namun anjing yang bisa meledak sendiri ini tetap menyesuaikan posisinya dan menunggu dalam diam. Berhasil mengebor bagian bawah tank Jerman. Jerman tidak tahu apa-apa, sehingga hancur berkeping-keping oleh anjing Soviet yang bisa meledak sendiri. Para prajurit dengan gembira berteriak keras bahwa ini berhasil. Prajurit wanita itu mengangkat teropong untuk mencoba menemukan anjing kesayangannya. Tepat ketika dia tampak putus asa, anjing itu kembali dalam keadaan utuh. Tapi kemudian dia diatur untuk melakukan misi berikutnya. Prajurit wanita itu berbisik ke telinga anjing itu. Lalu biarkan anjing itu terus berkelahi. Terburu-buru menuju tank Jerman. Menghadapi tembakan senapan mesin dari tank Jerman. Anjing itu meledak dan kembali berbaring di rumput. Namun Jerman tiba-tiba berhenti. Anjing yang bisa meledak sendiri ini memutuskan untuk langsung berlari ke bawah mobil. Prajurit wanita itu mengamati tank lain meledak. Pada titik ini dia takut tidak ada lagi harapan untuk bertahan hidup. Prajurit lainnya dengan cepat mengambil teropongnya. Di luar dugaan, anjing tersebut masih bisa kembali. Bergerak menuju parit Soviet dengan langkah heroik. Bangga telah menyelesaikan misi hari ini. Namun semakin tinggi kapasitasnya, semakin banyak pula tugasnya. Komandan ingin menggunakannya untuk meledakkan kereta. Kereta pasokan Jerman sedang beristirahat di sini. Anjing yang bisa meledak sendiri itu berlari keluar lagi dengan membawa bom. Melompati pohon besar yang menghalangi jalan. Namun ia tidak langsung bertindak, melainkan bersembunyi di balik pohon menunggu kesempatan. Sementara tentara Jerman tidak memperhatikan, mereka bergegas menuju kereta. Kemudian gunakan moncong untuk mendorong bom ke bawah. Tentara Soviet mengira tempat itu aman. Tak disangka, tentara Jerman langsung menemukan kereta tersebut dan langsung memerintahkan kereta tersebut berangkat. Komandan itu mengelus anjing itu dan sedikit menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian lanjutkan mengejar hingga halte kereta berikutnya. Di jembatan berusia ratusan tahun ini dilindungi oleh pasukan Jerman. Tentara Soviet terus membekali anjing itu dengan bom untuk meledak sendiri. Sementara Jerman menghindari kapal tersebut. Anjing yang meledak sendiri itu segera bergegas maju dengan kendaraan roda 4 dan bergegas menuju kereta. Tiba-tiba terjadi ledakan asap. Sepertinya anjing itu tidak dapat bertahan dari ledakan sebesar itu. Tentara Soviet sangat sedih karena tidak bisa minum alkohol. Tak disangka, setelah menyelesaikan misinya, anjing yang meledakkan dirinya kembali hidup. Dan menjilat wajah komandan Soviet itu seperti seorang teman. Tidak ada yang bisa mempercayai keajaiban ini. Buru-buru memberinya sepotong ceker ayam yang enak. Anjing yang bisa meledak sendiri dan prajurit wanita itu akhirnya bertemu lagi. Namun perang belum berakhir. Anjing yang bisa meledak sendiri masih harus terus menghadapi tank Jerman. Tentara Soviet mendorong anjing itu keluar dari parit untuk meledakkan bom tank. Namun anjing itu tidak mau mati. Saat itu, mereka terus-menerus mengusirnya dengan cepat. Anjing itu harus terus berlari ke depan. Terburu-buru menuju tank Jerman yang kejam. Tiba-tiba tangki itu meledak. Anjing yang ketakutan itu dengan cepat mengerem dan berbalik. Lari ke samping untuk melarikan diri. Tentara Soviet diancam akan berperang. Anjing tersebut mereka latih keras selama 2 hari. Sekarang tiba-tiba menjadi pembelot. Tim pengawas langsung memberi perintah untuk melepaskan tembakan. Anjing yang meledak sendiri itu bergegas masuk ke dalam rumah yang diledakkan. Tentara Soviet segera memanggil anjing-anjing lain yang bisa meledak sendiri untuk menyerang. Anjing lain yang bisa meledak sendiri ketakutan setengah mati dan merangkak ke tanah, tetapi masih didorong keluar dari parit oleh pasukan Soviet. Anjing yang bisa meledak sendiri ini berlari liar di medan perang dengan penampilan yang heroik. Tapi tank Jerman itu mengarahkan laras senapannya keluar. Anjing ini pun langsung mengerem dan berbalik untuk melarikan diri. Tanpa ragu ia langsung bergegas pulang. Komandan dengan cemas memintanya untuk kembali ke sini. Tapi terlambat. Awasi tim memuat ulang amunisi. Membunuh anjingnya yang bisa meledak sendiri lagi. Akhirnya, mereka mengeluarkan kartu truf mereka, anjing yang bisa meledak sendiri. Postur berjalan sangat mudah. Menunjukkan bahwa pada dasarnya ia tidak takut.
Pelatih wanita ini membawanya ke medan perang. Anjing andalan itu melesat seperti roket. Terburu-buru menuju tank Jerman yang berniat menyerang Uni Soviet. Kemudian berbaring untuk menunggu. Berdasarkan jalur tank Jerman, ia menyesuaikan posisinya. Jerman dengan cepat mengerem. Dan anjing itu langsung berlari ke bawah mobil. Benar saja, tangki itu meledak menjadi tumpukan besi. Misi ini berhasil. Prajurit wanita itu sangat sedih sehingga dia bersembunyi di sini sambil menangis. Komandan mengeluarkan seekor anjing yang bisa meledak sendiri. Untuk melanjutkan misi anjing yang bisa meledak sendiri, seranglah dengan tegas. Dan juga nyaman untuk meledakkan yang lain. Dikorbankan secara heroik dalam api. Para prajurit dengan senang hati melanjutkan. Atur anjing lain yang bisa meledak sendiri. Tapi kali ini anjinglah yang punya misi khusus. Secara ajaib kembali hidup. Tapi begitu mereka kembali ke parit, mereka harus terus berjuang. Panglima tidak menghiraukan permintaan prajurit wanita. Biarkan anjing andalan ini melanjutkan perjalanannya. Hadapi daya tembak gila tank Jerman. Prajurit wanita itu tidak ingin anjingnya terburu-buru dalam pertempuran gila itu. Anjing itu meledak tanpa ragu dan terus berbaring di rumput. Tunggu tank Jerman bergerak maju. Tunggu sampai mereka melewati orang-orangnya. Tangki itu melewati anjing itu dan meledak. Masih meledak berkeping-keping. Prajurit wanita itu bahkan lebih patah hati saat ini. Namun tetap menatap medan perang dengan penuh kerinduan. Benar saja, dia disebut anjing khusus. Kembali ke parit dengan langkah berani dan terima pujian dari prajurit wanita. Berhasil memukul mundur serangan tank Jerman. Padahal itu cuman anjing aja. Namun tingkat kerusakan pada anjing yang bisa meledak sendiri sangat tinggi. Akhirnya, mereka diatur untuk membersihkan ranjau. Misi anjing itulah membersihkan ranjau dan menjadi penyelamat untuk ketiga kalinya. Seekor anjing penjinak ranjau Soviet sedang bekerja dengan hati-hati. Anjing yang pintar ini menyadari bahayanya dan bergegas keluar. Tanpa diduga, anjing ini menggunakan mulutnya untuk menggigit ranjau tersebut. Saat ini, tentara wanita juga pergi ke sana. Anjing itu tiba-tiba mendorong prajurit wanita itu keluar. Prajurit wanita itu jatuh ke pelukan komandan. Anjing masih baik-baik aja. Sayangnya, prajurit wanita tersebut terluka parah dan harus dirawat di rumah sakit. Komandan terus membawa kartu asnya untuk pembuangan bom. Lalu, jebakan Jerman ditemukan. Di luar dugaan, masih ada pohon penyambung petir di sini. Prajurit itu terus mencari di sepanjang kawat dan menemukan jebakan yang tersembunyi. Komandan Soviet menjadi waspada. Begitu dia masuk ke dalam untuk memeriksa, seorang tentara Jerman menendangnya dan menodongkan pistol ke arahnya untuk mengancamnya. Anjing itu segera bergegas maju. Gigit tangan tentara Jerman itu agar tidak bisa membidik. Dan prajurit yang duduk di sini masih tidak tahu harus berbuat apa. Komandan segera mengeluarkan senjatanya, berteriak keras agar anjing itu pergi, dan menembak serta membunuh tentara Jerman tersebut. Prajurit ini menghela nafas lega. Oleh karena itu, anjing kartu truf menghela nafas lega. Anjing-anjing lain tidak seperti itu, tetapi ada di sini bernyanyi karaoke bersama tentara lainnya. Hidup seharusnya tidak terlalu stres. Memang benar, terkadang orang bodoh JG bermanfaat. Setelah pelatihan, tentara menarik saya untuk bermain dengannya. Tapi anjing andalan dengan banyak tanggung jawab ini benar-benar berbeda. Untuk melindungi dari bahaya tentara Jerman. Terus-menerus melolong kepada komisaris politik Soviet, tetapi komisaris tersebut tidak mengerti maksudnya. Mereka mengusir anjing itu ke tempat lain. Kemudian buka dokumen yang ditinggalkan Jerman. Anjing meskipun ada bahaya mendorong komisaris Soviet keluar dari sana. Komandan segera masuk ke dalamnya, tetapi anjing itu sepertinya tidak dapat berdiri lagi. Kemudian segera membungkus anjing tersebut dengan tas dan membawa pahlawan nasional tersebut ke rumah sakit. Namun tentara menghentikannya untuk masuk. Untungnya, ada orang-orang yang antusias di rumah sakit tersebut, sehingga mereka dengan senang hati membawa anjing tersebut untuk dirawat. Karena segera dibawa ke rumah sakit, anjing andalan tersebut berkesempatan untuk duduk di rumah dan menyaksikan kembali adegan parade. Hal itu juga hadir dalam film dokumenter itu.
Anjing itu JG seperti tentara Soviet, adalah pahlawan dalam perang patriotik melawan fasisme.